tanya, kenapa malam Maulid? Kenapa malam kelahiran Nabi lebih mulia dan lebih utama daripada Lailatul Qadar? Padahal Lailatul Qadar adalah malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Malam turunnya rahmat, malam turunnya malaikat, malam turunnya Jibril. Tapi kenapa malam Maulid lebih utama daripada Lailatul Qadar? Al-Imam Al-Qastalani dalam adanya Nabi Muhammad di muka bumi sudah tentu lebih mulia daripada adanya para malaikat dan turunnya para malaikat. Yang kedua, malam Lailatul Qadar adalah anugerah Allah untuk Nabi Muhammad. Sedangkan malam Maulid adalah malam lahirnya sosok yang diberikan anugerah tersebut, yaitu sosok baginda Nabi besar Muhammad. Berarti kalau tidak ada Maulidnya Nabi, tidak ada lahirnya Nabi, tidak akan ada Lailatul Qadar, bahkan tidak akan ada hari-hari besar Islam. Tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada Lailatul Qadar, tidak akan ada Nuzulul Quran, tidak akan ada Fathul Makkah, tidak akan ada Isra Mi'raj, tidak akan ada hari-hari yang mulia, tidak akan ada Ramadan, tidak akan ada hari-hari yang mulia dalam Islam kalau bukan itu semua diawali daripada hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Kemudian yang ketiga, Lailatul Qadar lebih mulia daripada malam Maulid lebih mulia daripada Lailatul Qadar. Kenapa? Lailatul Qadar adalah rahmat Allah untuk umat Nabi Muhammad saja, bukan untuk umat-umat yang lain. Lailatul Qadar rahmat Allah untuk umat Nabi Muhammad saja. Sedangkan lahirnya Nabi, adanya Nabi, Maulidnya Nabi itu rahmat Allah bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad saja, tapi untuk seluruh umat, untuk seluruh alam semesta. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka sudah tentu malam Maulid, malam kelahiran Nabi lebih mulia daripada Lailatul Qadar. Saudara-saudara, kita duduk di ini majelis untuk bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, bergembira dengan lahirnya Nabi yang memerintahkan bukan para ustadz, bukan para kiai, bukan para habaib, bukan para ulama, bukan para asatid, bukan para masyayikh, bukan para aimatul arba'ah, bukan Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i, Hambali, bukan para asfiya, bukan para sufi, bukan para tabi'in tabi'in, bukan para tabi'in, bukan para sahabat, bukan para nabi, bukan para rasul, bukan para malaikat, tetapi yang memerintahkan bergembira dengan lahirnya Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu." Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat tersebut falyafrahu, maka bergembiralah, berbahagialah, senanglah dengan adanya rahmat dan karunia Allah. Apa karunia Allah? Karunia Allah adalah Al-Quran, ilmu, Islam dan iman. Dengan adanya itu bergembiralah. Apa rahmat Allah? Rahmat Allah yang paling besar, rahmat Allah yang paling agung, rahmat Allah yang paling luhur adalah baginda Nabi besar Muhammad. Maka dengan adanya Nabi, dengan lahirnya Nabi, falyafrahu, bergembira kita semua dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad. Jangankan kita umat Nabi yang beriman kepada Nabi, yang cinta kepada Nabi, saudara-saudara, dalam riwayat Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, beliau pernah bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad, berjumpa dengan Abu Lahab dalam neraka. Beliau lihat Abu Lahab ada dalam neraka. Beliau bermimpi berjumpa Abu Lahab berada dalam neraka. Kemudian beliau bertanya, wahai Abu Lahab, kenapa Allah Subhanahu wa taala ringankan setiap azab dan siksamu di setiap hari Senin? Setiap hari Senin dari jari jemarinya keluar air sehingga dia bisa minum dari air tersebut. Kemudian dijawab oleh Abu Lahab, ya, Allah meringankan azab dan siksaku setiap hari Senin. Kenapa? Karena aku pernah memerdekakan budakku yang bernama Suwaibah, karena Suwaibah datang membawa kabar kelahiran Muhammad. Suwaibah datang bawa kabar kelahiran Muhammad. Aku bahagia, aku gembira, aku senang dengan lahirnya Muhammad. Karena kegembiraanku yang sesaat inilah Allah ringankan azab dan siksaku setiap hari Senin. Saudara-saudara, itu Abu Lahab yang jelas-jelas kafir, yang jelas-jelas masuk neraka, tapi karena bergembira dengan lahirnya Nabi, bergembira dan sesaat dengan lahirnya Nabi Muhammad, Allah ringankan azab dan siksanya. Maka bagaimana dengan kita umat Nabi yang cinta kepada Nabi, kalau bergembira dan seumur hidup kita dengan adanya dan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi bergembira dengan lahirnya Nabi itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di sini memuliakan, mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad. Siapa yang memerintahkan? Siapa yang menyuruh? Siapa yang mencontohkan pertama kali? Yang menyuruh, yang mencontohkan, yang memerintahkan bukan para ustadz, bukan para kiai, bukan para habaib, bukan para ulama, bukan para imam, bukan para imamatul arba, bukan Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, bukan para tabi'in, bukan para asfiya, bukan para tabi'in, bukan para sahabat, bukan para nabi, bukan para rasul, bukan para malaikat, tetapi yang pertama kali memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala. Wulida sallallahu alaihi wasallam yaumul Itsnin, 12 min Syawal awal amal fil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Wa sumiya amal wiladati amal fil, li'anna Malik al-Habasyah ja'a ila al-Ka'bah li hadmil Ka'bah. Dinamakan hari kelahiran beliau sebagai tahun gajah. Tahun kelahiran beliau dinamakan sebagai tahun gajah. Kenapa? Karena pada tahun tersebut pasukan gajah datang ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Maka dinamakanlah tahun kelahiran beliau sebagai tahun gajah. Nah, saudara-saudara, kemudian Allah hancurkan, fa'ahlakallahul jaysh. Allah hancurkan tentara gajah tersebut. Allah Subhanahu wa taala turunkan burung ababil yang membawa batu dari neraka Sijil. Satu ekor burung membawa 3 buah batu. Satu batu di mulutnya, satu batu di kaki kanannya, satu batu di kaki kirinya. Itu burung lempar itu batu, jatuh di kepala tentara gajah, tembus sampai ke kaki. Allah hancurkan pasukan gajah di hari lahirnya Nabi. Kenapa Allah hancurkan di hari lahir Nabi? Padahal bisa saja Allah hancurkan sebelum Nabi lahir atau sebelum pasukan gajah itu berangkat. Bisa saja Allah hancurkan setelah mereka berangkat, setelah mereka pulang kembali ke Habasyah. Tapi kenapa Allah hancurkan tepat di saat lahirnya Nabi? Takriman wa tasyrifan wa ta'liman li miladir Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk memuliakan, mengagungkan, meluhurkan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari lahirnya Nabi, api Majusi yang selama ribuan tahun tidak pernah padam, Allah padamkan di hari lahirnya Nabi Muhammad. Kenapa Allah padamkan di hari lahirnya Nabi Muhammad SAW? Kenapa tidak sebelum Nabi Muhammad lahir? Bisa saja Allah padamkan sebelum Nabi Muhammad lahir, atau bisa saja Allah padamkan sesudah Nabi Muhammad lahir. Tapi kenapa api Majusi yang selama ribuan tahun tidak pernah padam, Allah padamkan di hari lahirnya Nabi untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Istana Romawi Allah hancurkan tiang-tiangnya di hari lahir Nabi Muhammad. Kenapa di hari lahir Nabi? Padahal sebelum Nabi lahir bisa, sesudah Nabi lahir bisa Allah rubuhkan, bisa Allah hancurkan. Kenapa di hari lahirnya Nabi? Untuk memuliakan, mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sumur-sumur yang kering, pohon-pohon yang kering, tidak ada daun, tidak ada buah, Allah Subhanahu wa taala di hari lahir Nabi, sumur yang kering memancarkan airnya, pohon-pohon yang kering berdaun kembali, berbuah. Kenapa di hari lahir Nabi? Kenapa sebelum Nabi lahir? Apakah tidak bisa? Bisa. Kenapa tidak sesudah Nabi lahir? Apakah tidak bisa? Bisa. Tapi kenapa Allah pancarkan air dari sumur yang kering? Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan kembali pohon-pohon yang kering, di dahan-dahannya semuanya bertumbuh daun. Kenapa tepat di hari lahir Nabi? Takriman wa tasyrifan wa ta'liman, untuk memuliakan, mengagungkan hari kelahiran bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara-saudara, iya aja udah kayak pemerintah kita ini, udah kayak pemerintah Wahabi, udah kayak Saudi sana. Padahal berapa banyak para ulama-ulama yang berada di pemerintahan. Apakah tidak bisa engkau nasihatkan itu pemerintah? Hah? Ini acara maulid. Oh, alasannya PPKM, alasannya PSBB. Oh, PSBB. Terus rakyat, umat, ulama, habaib bikin maulid, beliau di penjara. Terus warga negara dari asing, berapa orang-orang Cina, orang-orang Amerika, orang-orang asing, semuanya dari luar datang ke Indonesia di masa corona. Sedangkan pengangguran, sedangkan toko-toko kecil ditutup, saudara-saudara. Sedangkan masyarakat di lockdown waktu itu dengan berumah, tidak boleh keluar. Sedangkan mal-mal besar buka. Adil apa tidak? Tidak. Nah, gara-gara itu saya masuk lagi ke penjara kemarin. Baru keluar 2 hari, masuk lagi ke penjara. Kenapa? Karena saya
bahas rakyat, saya bela rakyat. Saya bilang, kenapa rakyat kau kurung dalam rumah, nak boleh keluar kelaparan? Sedangkan tenaga kerja asing terus engkau kirim. Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Katanya ceramah provokasi. Katanya ceramahnya meresahkan. Saya tanya ini, kalian sudah dengar ceramah saya waktu bebas itu kan? Sudah dengar kan? Saya tanya, jawab yang jujur, jawab yang keras. Meresahkan apa tidak? Meresahkan apa tidak? Meresahkan apa tidak? Berarti yang resah ya pemerintahnya, betul? Tapi saya nggak ada masalah, saudara-saudara. Saya nggak ada masalah. Jangankan cuma di penjara, bagi rakyat, bagi bangsa, bagi agama, bagi Indonesia, bagi Pancasila, bagi Merah Putih, bagi bangsa dan rakyat Indonesia, jangankan hanya di penjara, nyawa dan jiwa saya murah harganya, saudara-saudara. Oleh karenanya sering saya sampaikan, kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Asy'ari, Maturidi, mazhab Syafi'i. Haram melawan atau menjatuhkan pemerintah yang sah. Tidak boleh. Kita bukan melawan pemerintah yang sah, bukan. Yang kita lawan kezalimannya, betul. Yang kita lawan kemungkarannya, betul. Yang kita lawan ketidakadilannya, betul. Yang kita lawan adalah kebijakan-kebijakannya yang berpihak kepada asing sedangkan menyengsarakan pribumi Indonesia, betul. Jadi tahu diri, katanya negara demokrasi. Negara demokrasi, giliran ulama ngeritik dimasukin penjara. Penista agama dibiarkan, adil apa tidak? Adil apa tidak? Di negara kita keadilan dipertontonkan secara nyata, secara terang-terangan, udah bukan sembunyi lagi, saudara-saudara. Oleh karenanya Habib Rizik tidak pantas di penjara walaupun 1 detik, saudara-saudara. Kenapa? Karena beliau dimasukkan dengan pasal-pasal yang tidak masuk akal, pasal-pasal yang tidak masuk akal. Kasus swab rumah sakit Ummi, beliau hanya bilang alhamdulillah saya sehat, saya baik. Dibikin pasal-pasal dengan untuk membungkam beliau, tidak. Kalian tidak pernah bisa membungkam para habaib, sebab di darah kami mengalir darah-darah para pejuang. Kami tidak akan pernah tunduk kepada kezaliman. Kami tidak akan pernah tunduk kepada kemungkaran. Kami tidak akan pernah tunduk kepada ketidakadilan. Selama nyawa kami berasal dalam jasad, nyawa kami masih berada dalam jasad, selama kedua mata kami masih melihat kemungkaran, melihat ketidakadilan, melihat kezaliman, maka selama itu juga kami tidak akan pernah tunduk. Dan kami, para pemuda-pemudi Islam, kami, para santri-santri, bersumpah demi Allah, sampai kapanpun bagi kami NKRI adalah harga mati, bagi kami Pancasila harga mati, bagi kami Merah Putih adalah harga mati, bagi kami Islam adalah harga mati. Oleh karenanya siapapun kalian, apapun pangkat dan jabatan kalian, apapun partai politik kalian, apapun suku kalian, apapun agama kalian, apapun warna kulit kalian, siapapun yang ingin merusak bangsa, yang mengkhianati bangsa, kami pemuda-pemudi Indonesia akan bangkit melawan kalian sampai titik darah penghabisan negara. Saya tanya, siap bela Islam? Siap bela negara? Siap bela bangsa? Siap bela rakyat? Siap bela bangsa? Siap bela Indonesia? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Yang terakhir, sebelum saya tutup, saudara-saudara, saya mau bahas Jenderal Baliho. Tahu Jenderal Baliho? Siapa? Kenapa kau takut? Takut di penjara? Siapa Jenderal Baliho? Jenderal Baliho kemarin ngomong, saya kalau berdoa itu pakai bahasa Indonesia, nggak pakai bahasa Arab, karena Tuhan bukan orang Arab. Saudara-saudara, kita tidak permasalahkan masalah doanya. Kau mau doa pakai bahasa Indonesia, kau mau doa pakai bahasa Arab,
kau mau doa pakai bahasa Cina, kau mau doa pakai bahasa Jawa, kau mau doa pakai bahasa Sunda, kau mau doa pakai bahasa Sulawesi, kau mau doa pakai bahasa apapun, nggak masalah. Sebab Allah Maha mendengar doa. Cuma masalahnya kenapa kau bilang Tuhan bukan orang Arab? Masalahnya di situ. Ini ranah akidah, ini ranah agama, bukan kau punya urusan. Saudara-saudara, saya kasih tahu sama kamu. Rajulun arba. Laki-laki itu ada 4. Yang pertama rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Laki-laki yang tahu dan dia tahu kalau dirinya tahu. Jadi dia pinter dan dia sadar dirinya pinter. Fadaka alim fatabi'uhu. Ini orang alim, ikuti dia. Yang kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Laki-laki yang pinter, yang tahu, tapi dia tidak sadar. Dia nggak tahu kalau dirinya pinter. Dia nggak tahu kalau dirinya tahu. Fadaka ghafil. Ini orang yang lalai, tertidur. Bangunkan dia. Ayo ingatkan dia. Ingat. Bangun. Kamu ini orang alim. Sampaikan kau punya ilmu. Yang ketiga, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Yang ketiga, orang yang tidak tahu, bodoh, tapi dia sadar kalau dirinya bodoh. Sehingga apa? Fadaka mustarsyidun. Ini orang yang butuh petunjuk. Maka berilah dia petunjuk. Kenapa? Karena dia bodoh dan dia sadar akan dirinya bodoh. Nah, keempat ini yang susah. Siapa mereka? Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang nggak tahu, bodoh, goblok, tolol, dan tidak merasa kalau dirinya goblok. Tidak merasa kalau dirinya bodoh. Tidak merasa kalau dirinya tolol. Udah goblok, udah bodoh, sok pinter. Fadaka jahil. Inilah orang yang bodoh, tinggalkan dia. Jadi kalau nggak ngerti urusan agama, nggak usah ngomongin agama, betul? Kalau nggak ngerti urusan agama, udah diam aja kau urus sana OPM, betul? Baru kemarin OPM menembak TNI. OPM pakai bahasa lembutnya KKB. Itu bahasa lembut itu, padahal jelas-jelas teroris. Cuma sama pemerintah Indonesia dilembutin lagi. Apa bahasanya? KKB, kelompok kriminal bersenjata. Saudara-saudara, bagi kami siapapun, mau Islam kek, mau Kristen kek, mau daerah manapun, kalau dia ingin melepaskan diri dari Indonesia, mau bikin negara sendiri, maka itu namanya teroris. Nggak ada KKB. Nah, OPM, berapa banyak tentara yang mereka bunuh, berapa banyak polisi yang mereka bunuh, tetapi apa kata si Dudung? Mereka harus dirangkul. Giliran sama ormas Islam galak, sama ormas Islam galak, awas macam-macam. Siapa kalian? Sama OPM yang bersenjata, mereka saudara, harus dirangkul. Ini apa ini? Udah jelas-jelas teroris jadi perangi, betul? Perangi, betul? Ini salah, kau salah. Kalau kau nggak ngerti urusan agama, diam. Kau tahu dalam kitab dijelaskan riddah itu ada 3. Ada riddatul i'tiqadiyah, ada riddatul fi'liyah, kemudian ada riddatul gauliyah. Ada murtad keyakinan, ada murtad perbuatan fi'liyah, ada murtad perkataan. Saya nggak bahas yang lain. Perkataan, murtad perkataan itu contoh begini: sembarang nuduh orang kafir. Muslim nih, sembarangan dituduh kafir. Oh kamu kafir, oh kamu kafir, oh kamu kafir, kamu kafir, kamu kafir. Padahal Islam, tapi dituduh kafir. Nah, ini bisa terjerumus kepada riddah, murtad. Ini orang bisa murtad. Sebab apa yang nggak bagus, ya kita tegur, kita kritik. Kau salah. Kalau nggak tahu urusan agama, mending diem. Kan dia dekat itu sama wali yang aku wali itu, Habib Hussein Ba'agil namanya. Waliullah, wali besar, Hussein Ba'agil. Nasihatin Sen, dudung itu Sen. Ente dekat sama dia kok ente nggak nasihatin, dia ngomong Tuhan bukan orang Arab. Ente kan Arab Sen, nasihatin itu. Kalau bukan ranah dia nggak usah, betul? Kita akan dapat hidayah.
Kita doakan seluruh pemerintah yang ada di Indonesia yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah jadikan pemerintah yang baik, pemerintah yang taat, pemerintah yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemerintah yang bisa mensejahterakan rakyat, memakmurkan rakyat, pemerintah yang berwibawa, berdiri sendiri, tidak tunduk kepada negara-negara asing. Pemerintah yang diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Pemerintah negara yang menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal. Nasihat saya yang terakhir, kalian para pemuda